Baik, bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu semuanya, saat ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya membuat header ataupun membuat tampilan pengantar mata kuliah di salah satu mata kuliah ataupun mata pelajaran di salah satu kampus ataupun sekolah Bapak Ibu tempat mengajar. Baik, silakan Bapak Ibu semuanya login terlebih dahulu ke salah satu akun e-model ataupun e-learningnya. Saya coba di sini akan mengubah tampilan dari mata kuliah sejarah perbankan syariah. Baik, di pertemuan sebelumnya, di video sebelumnya kita sudah membahas berkaitan dengan bagaimana caranya membuat mengubah tampilan mata kuliah ya, dari entah itu menggunakan format topik ataupun menggunakan one topic dan sebagainya gitu ya. Bapak Ibu bisa menyimaknya di video sebelumnya gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya sebelum merubah, oh iya, saya supaya ada contoh, saya pakai tab ini dibuka aja supaya nanti lebih mudah mengeditnya ya. Jadi tidak terlalu panjang nanti video ini. Baik, kita klik mata kuliah yang akan kita rubah ya. Nanti tampilannya Bapak Ibu mungkin bisa seperti ini ataupun bisa mengurut ke bawah sesuai dengan topik yang Bapak Ibu ataupun style yang Bapak Ibu inginkan. Baik, yang langkah pertama Bapak Ibu harus lakukan adalah hidupkan mode ubah. Ya, hidupkan mode ubah, kemudian tampilannya kalau sudah seperti ini berarti tandanya sudah bisa diedit ya. Kita akan mengedit berkaitan dengan pengantar mata kuliah. Tinggal klik saja bagian ini, edit bagian ya. Di sini nanti kalau mau diedit ya, seperti biasa saya mengingatkan kepada Bapak Ibu semuanya, kalau kita mau mengedit umum ini dirubah jadi pengantar kuliah ataupun dirubah jadi bahasa-bahasa yang lainnya, ya, Bapak Ibu harus mengchecklist terlebih dahulu bagian ininya gitu ya. Contoh di sini pengantar kuliah gitu ya. Baik, supaya lebih cepat saya izin untuk mengcopy materi ini aja ya, supaya nanti tidak harus mikir panjang lebar di dalam tutorial ini ya. Baik, ini kita coba akan tebalkan ya. Caranya tinggal klik aja ini, kemudian kita jadikan sebagai tajuk sedang ya, supaya nanti tulisannya sedikit besar gitu ya. Baik, kemudian berikutnya, nah ini kan kita hilangkan saja dulu icon-icon ini ya. Oke, termasuk nomornya saja ya. Kita mulai seperti dari 0 gitu ya. Oke, kita mulai dari seperti dari 0, kita hilangkan saja numberingnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, kita akan menambahkan icon tangan tadi ya, icon tangan. Nah, icon tangan itu berarti lihat aja, kalau tadi saya menggunakan icon-icon ataupun emoji yang disediakan dari e-learning. Nah, salah satunya ada di sini, icon ini nih, ya, tanda emoji lah ya. Kita klik saja di sini. Kita cari saja, mungkin Bapak Ibu kan belum ada histori terbarunya ya, tinggal scroll aja ke bawah, ada tangan mungkin dan sebagainya, ada ikon Pak Polisi ya, kemudian dan lain sebagainya ya. Kita coba klik tangan, ada nggak? Berarti harus bahasa Inggris gitu ya. Contoh pakai ini ya, kita copy saja ya. Contohnya kita pengen memasukkan 3 ya. Baik, selamat bergabung dengan mata kuliah. Nah, ini kita ganti contohnya ya, sejarah perbankan syariah. Nah, sini contohnya kita akan membahas tentang urgensi dari mata kuliah yang kita ampu ya. Contohnya ini singkat aja ya, jadi mohon maaf kalau memang ada kesalahan. Mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah konsentrasi prodi perbankan syariah
singkat saja mata kuliah yang lainnya. Ya. Oke, itu contohnya urgensinya singkat saja ya contohnya. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa tahapan dan peraturan, beberapa peraturan saja, tahapannya dihilangkan saja. Peraturan yang harus diikuti oleh masing-masing mahasiswa. Satu, contohnya di sini satu mengisi, oh ini ada linknya ya, kita coba hilangkan saja linknya. Oke, ini sudah hilang linknya. Satu, mengisi absensi kehadiran pada laman yang sudah disediakan. Laman itu adalah bagian menu ataupun bagian website, link dan sebagainya yang sudah disediakan. Menyimak materi, ya kita langsung klik aja di blok aja, contohnya ini kita langsung kasih nomor saja, jangan klik ini ya. Mengisi absensi kehadirannya pada laman yang sudah disediakan, menyimak materi sesuai dengan topik pertemuan, berpartisipasi secara aktif pada ruang diskusi yang telah disediakan, mengerjakan kuis, evaluasi, nah ini ya, evaluasi setiap akhir sesi pertemuan. Contoh di sini mengisi absensi, kita cek, kita masukkan lagi di sini contohnya tanda checklist gitu ya. Menyimak materi, contohnya kita tambahkan tentang buku lah ya contohnya. Berpartisipasi, kita coba menggunakan apa ya, contohnya kita coba apa namanya, menggunakan emoji yang sedang berbicara ya, ataupun pakai emoji ini aja lah ya. Oke, berpartisipasi, kemudian mengerjakan kuis. Kita coba pakai, oke kita coba cari ya yang ada nggak nih yang unik gitu ya. Kita coba pakai yang mana ya, coba list aja lah, ada. Oke, ini pindah ke sini contohnya, kita akan ganti ya, contohnya begini aja ya. Dan mungkin apa namanya, aturan-aturan yang lainnya mungkin bisa ditambahkan, minimal izin, minimal terlambat dan sebagainya, mungkin bisa ditambahkan di poin-poin ini ya. Cuma saya singkat saja seperti ini gitu ya. Tapi Bapak Ibu bisa nanti menambahkannya lebih panjang, lebih jelas lagi. Mungkin pertemuannya 12 pertemuan, 14 pertemuan gitu ya. Jadi contohnya kalau 14, 6 pertemuan sebelum UTS, 6 pertemuan sebelum UAS. Jadi totalnya dengan UTS dan UAS itu adalah 14 pertemuan. Contohnya seperti itu. Baik, ini untuk pengantar kuliah ini sudah cukup ya. Tinggal saya ingin menambahkan gambar yang lebih unik lagi ya, gambar yang lebih unik lagi. Contoh kita klik simpan sini kursornya. Gambarnya saya akan mengambil dari plate icon saja ya, supaya lebih mudah, lebih cepat juga. Ya, plate icon. Nah, di sini saya coba pakai tulis apa namanya? Oke, keywordnya adalah lecture. Oke, kita coba tunggu beberapa saat sampai nanti tampilannya bisa muncul sempurna gitu ya. Nah, ini masih belum muncul nih icon-iconnya. Ya, kecepatan memunculkan ini tergantung dari kuota ataupun kekuatan sinyal WiFi yang kita gunakan ataupun hotspot yang kita gunakan. Baik, kita pakai contohnya pakai ini aja lah ya, yang mudah saja. Baik, ini saya akan menggunakan icon ini di pengantar kuliah ya. Kita tinggal klik saja di sini, kemudian kita tinggal klik kanan, kemudian kita copy ya, kita copy, kemudian kita masuk ke sini ya, sini, kemudian seperti biasa ya, kursornya disimpan di awal. Kursornya simpan di awal, kemudian klik yang icon gambar ya, gambar ini, gambar pegunungan ini ya. Ini apa? Sisip atau edit gambar. Nah, ini ada tulisan sisip atau edit gambar. Tinggal kita klik. Kemudian kita jelajahi repository. Kemudian kita unduh ya, bukan unggah. Kalau unduh tadi upload. Kalau unggah tadi upload. Kalau ngunduh itu adalah download ya. Kita pastikan di sini,
paste. Nah, kita klik unduh. Oke, ini proses. Nah, ini sudah muncul ya. Silakan gambar tadi Bapak Ibu yang mana yang mau digunakan. Nah, gambar saya ada di sini, tinggal klik saja, kemudian kita klik pilih ya. Kemudian nah bagian ini Bapak Ibu semuanya, apakah deskripsi ini mau diisi? Ya mangga kalau memang mau diisi contohnya, tapi saya tidak mau mengisi ya. Kita langsung checklist saja. Jadi kalau memang tidak mau mengisinya, kita harus menceklis bagian ini gitu ya. Nah di sini ada agak ukurannya adalah 512 pixel. Ini ukurannya pixel ya, bukan sentimeter, bukan meter, bukan mili dan sebagainya. Ini adalah pixel ya. Nah bagian ini Bapak Ibu tanda checklist ini, tanda centang ini biarkan saja supaya nanti ukuran kita otomatis itu begini contohnya 150. Enter saja langsung otomatis di sini nanti ngikut. Mana? Sebentar, mohon maaf. Ya, ini 100. Oh, ini checklistnya hilang. Nah, jadi kalau otomatis tuh di sini ini kesininya langsung otomatis menyesuaikan gambarnya, gitu ya. Kayaknya 250 kecil-kecilan deh, 250 saja. Klik di sini langsung tuh 250 otomatis. Posisi gambar, nah ini perataan itu adalah posisi gambar. Posisi gambar ini, icon ini mau kita simpan di mana? Contoh saya akan membuatnya di kiri, yang berarti pilih yang kiri. Kemudian kita simpan. Nah, contoh seperti ini, ya. Nah, kalau sudah seperti ini, ya silakan Bapak Ibu simpan perubahan saja. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, contoh kita akan mengedit lagi, tapi gambarnya tidak mau di kiri, pengen di kanan. Oke, kita coba rubah lagi saja, ya. Jadi tinggal diklik, tanpa diklik pun sebenarnya Bapak Ibu tinggal ke sini langsung otomatis gambarnya muncul ya. Jadi tanpa harus Bapak Ibu tanpa Bapak Ibu tanpa harus Bapak Ibu klik seperti ini ya, tanpa harus Bapak Ibu klik seperti ini kemudian harus ke sini, enggak ya. Jadi Bapak Ibu tanpa harus ngeklik gambar pun Bapak Ibu tinggal klik aja langsung ke sini, langsung otomatis nanti ngedit biasanya ya. Oh iya, tadi kursornya diklik di sini. Oke, saya ulang lagi ya. Saya ulang lagi ke bagian yang tadi. Nah, bagian yang pertama. Nah, di sini. Pada saat kita mau ngedit ya, asalkan kursornya belum diklikkan kemana saja, langsung klik di sini, langsung otomatis diarahkan ke gambar. Gitu ya. Oke, kita posisinya akan rubah ke kanan. Ya, kita akan rubah ke kanan. Tinggal simpan saja. Oke, sudah seperti ini, kita coba simpan perubahan. Nah, jadi seperti ini kalau di kanan, gitu ya. Oke, tergantung seleranya Bapak Ibu semuanya, ya. Cuman kalau saya izin untuk merubahnya ke kiri kembali, ya. Oke, ini kita coba edit. Saya ingin merubahnya posisinya di kiri. Kita tambahkan saja jadi 260 contoh, ya. 260 kita simpan saja. Oke. Nah, tampilannya seperti ini. Ya, ini tampilannya. Oke, di pengantar kuliah, hari ini pengantar kuliah, maka nanti bisa menambahkan RPS. Nah, ini untuk yang ini bisa nggak dihapus? Tinggal klik saja di sini Bapak Ibu semuanya. Tinggal klik hapus. Ya, ini juga notemen ya, ini semacam diskusi ya, kita hapus saja ya. Baik, itu cara merubah header ya. Nah sekarang karena ini pengantar kuliah, kita akan menambahkan menambahkan tentang RPS mungkin ya. Contoh di sini kita akan menambahkan RPS. Kalau RPS berarti kita menambahkan terkait dengan berkas ya, kita tambahkan berkas. Nah namanya kita kasih nama saja RPS. Mana? Kok belum muncul? RPS sejarah perbankan syariah, gitu ya. Deskripsinya dikosongin aja. Kita langsung pilih tentang ini yang file ya. Ini tinggal klik aja. Nah ini kan masih di pengunduh nih. Hati-hati, Bapak Ibu harus melihat dulu, ngecek di sininya, gitu ya. Unggah karena kita akan mengupload ya. Choose file, pilih choose file, kemudian kita akan coba upload contoh aja lah ya. Contohnya ini adalah RPS ya, ataupun saya ambil dari RPS. Bentar.
Oke. Contoh ini aja lah ya contohnya ya. Contoh saja ini mah. Karena ini kan mata kuliahnya sejarah perbankan. Saya belum pernah mengajar sejarah perbankan gitu ya. Ini saya pakai yang ada saja dulu supaya cepat. Baik, ini sudah masuk ke sini filenya ya. Kita tinggal unggah file. Nah, langsung otomatis masuk ke sini ya. Kemudian tampilan dan sebagainya ini nggak dihiraukan saja ya. Kemudian kalau memang mahasiswa mau diwajibkan untuk melihat melihat file yang kita kirimkan, tinggal klik saja di sini. Kemudian aktivitas otomatis lengkap apabila kondisi terpenuhi. Ya, kemudian siswanya dicentang di sini. Oke. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita simpan dan kembali ke kursus boleh, mau simpan dan tampilkan juga boleh, gitu ya. Kalau kembali ke kursus itu tampilan ke materi yang pertemuan yang pengantar kuliah. Kalau simpan dan tampilkan ini biasanya berhubung langsung dengan tampilan file, gitu ya. Nah, kalau yang kembali ke kursus seperti ini tampilannya, gitu ya. Ini adalah pengantar kuliah, kemudian ini ada RPS-nya, gitu ya. Nah, itu adalah tata cara mengedit bagian header ataupun mengedit bagian pengantar kuliah, ya. Nah, biasanya Bapak Ibu semuanya di pengantar kuliah ini, Bapak Ibu selain membuat sapaan ataupun mengucapkan salam ataupun pembuka dan sebagainya, itu biasanya mencantumkan terkait dengan urgensi urgensi dari mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Kemudian nanti ada aturan-aturan termasuk pertemuan-pertemuan ya yang akan Bapak Ibu lakukan berkaitan dengan mata kuliah yang Bapak Ibu ampu. Ya, itu saja untuk tata cara mengubah bagian pengantar kuliah atau bagian header ya kalau memang menggunakan sistem button ya di model ataupun di e-learning ataupun di e-taklim Setiasip Purwakarta. Terima kasih, mohon maaf banyak kekurangannya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.